Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya segera menaturalisasi 3 pemain untuk membela timnas Indonesia. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir. Ketum PSSI naturalisasi 3 pemain kelas dunia sekaligus demi lolos Piala Dunia 2026. Jakarta, 5 September 2025. Tanpa banyak gembar-gembor, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat kejutan besar. Kali ini ia menjalankan sebuah langkah yang disebut banyak pihak sebagai naturalisasi senyap. Bukan 1, bukan 2, melainkan 3 pemain kelas dunia sekaligus berhasil ia bawa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Strategi ini dianggap sebagai salah satu manuver paling berani dan penuh perhitungan dalam sejarah sepak bola nasional. Terutama karena dilakukan di momen krusial menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Erick Thohir yang satu ini membuat publik terhenyak. Selama beberapa bulan terakhir, pemberitaan media lebih banyak fokus pada persiapan teknis tim, uji coba melawan negara-negara Asia, serta strategi Patrick Kluivert di balik layar. Tidak ada bocoran, tidak ada rumor besar, dan bahkan para pengamat sepak bola yang biasanya cepat mencium pergerakan PSSI pun kali ini kecolongan. Baru pada hari pengumuman resmi, masyarakat mengetahui bahwa 3 pemain dengan pengalaman Eropa telah sah menjadi warga negara Indonesia dan siap mengenakan jersey merah Garuda. Suasana konferensi pers di Jakarta saat pengumuman berlangsung sangat dramatis. Erick Thohir tampil dengan wajah penuh senyum, membawa sebuah map tebal berisi dokumen resmi naturalisasi. Di sampingnya, hadir 3 pemain yang langsung mencuri perhatian. Publik bersorak ketika layar besar di belakang panggung menampilkan rekaman gol-gol dan aksi luar biasa mereka di klub masing-masing. Erick kemudian mengumumkan dengan lantang, "Hari ini, Indonesia resmi memiliki 3 pemain kelas dunia baru. Mereka siap berjuang bersama kita demi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola tanah air pun sontak geger. Para supporter yang semula hanya bisa berharap-harap cemas akan kekuatan timnas di putaran ketiga kualifikasi kini merasa punya alasan kuat untuk optimis. 3 pemain yang dinaturalisasi disebut memiliki nilai pasar mencapai ratusan miliar rupiah, dengan pengalaman bermain di liga top Eropa. Nama-nama mereka langsung menjadi trending topik nasional. Bahkan beberapa jam kemudian masuk dalam pemberitaan media asing. Keputusan Erick menjalankan naturalisasi senyap ini bukannya tanpa alasan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan agar proses berjalan mulus tanpa tekanan publik berlebihan. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa rumor berlebihan kerap mengganggu fokus pemain maupun klub asal mereka. Karena itu, kali ini ia memilih bekerja dalam diam, hanya bersama tim kecil di PSSI, Kemenpora, dan perwakilan dari pemerintah. Begitu proses hukum rampung, barulah publik diberi kejutan besar. Banyak pihak kemudian membandingkan strategi ini dengan langkah-langkah PSSI sebelumnya yang cenderung terbuka. Jika dulu naturalisasi diwarnai perdebatan panjang dan polemik, kini Erick berhasil membuktikan bahwa langkah senyap lebih efektif. Ia meminimalkan kontroversi, mempercepat birokrasi, dan memastikan pemain benar-benar siap bergabung sebelum diumumkan. Cara ini membuatnya kembali mendapat julukan Master Strategi dari para pengamat olahraga nasional. Identitas ketiga pemain yang dinaturalisasi menjadi sorotan besar. Mereka adalah talenta-talenta yang pernah merasakan kerasnya persaingan Liga Top Eropa. Salah satunya seorang striker haus gol dengan reputasi mentereng di Belanda, seorang lagi bek sayap yang pernah membela klub elit di Serie A dan Liga 1. Sementara satu lainnya adalah gelandang kreatif muda dengan prospek jangka panjang. Kombinasi mereka dianggap sempurna untuk menutupi kelemahan timnas. Lini serang yang kurang tajam, pertahanan yang kadang rapuh, serta lini tengah yang butuh kreator ulung. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, menyambut naturalisasi senyap ini dengan penuh semangat. Dalam keterangannya, ia menyebut langkah Erick sebagai kejutan terbaik sejak dirinya ditunjuk melatih Garuda. "Saya sudah lama berkomunikasi dengan Erick soal kebutuhan tim. Kami butuh tambahan pemain dengan pengalaman Eropa agar bisa bersaing melawan Jepang, Korea, atau Arab Saudi. Dan hari ini, saya bisa bilang bahwa puzzle kita semakin lengkap," ujarnya. Di sisi lain, para supporter merayakan langkah ini dengan penuh euforia. Di media sosial,
Ribuan unggahan muncul dengan tagar naturalisasi senyap, Garuda mendunia, dan Piala Dunia 2026. Beberapa kelompok supporter bahkan menggelar pesta kecil di Jakarta, Surabaya, dan Makassar sebagai bentuk syukur atas langkah besar ini. Kita sudah lama bermimpi, sekarang mimpi itu terasa lebih dekat. Terima kasih Erick Thohir, tulis salah satu akun fanbase Timnas. Media asing pun tak ketinggalan menyoroti gebrakan ini. ESPN menyebut langkah Indonesia sebagai salah satu proyek naturalisasi paling ambisius di Asia. Daily Mail menulis bahwa Indonesia kini memiliki skuad yang layak diperhitungkan. Sementara media Jepang menyebut timnas Garuda sebagai kuda hitam berbahaya yang bisa mengguncang peta kekuatan Asia. Secara ekonomi, kehadiran 3 pemain baru ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan. Penjualan jersey timnas diprediksi melonjak, sponsor semakin tertarik bekerja sama, dan hak siar pertandingan timnas berpotensi naik drastis. Apalagi jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, efek domino yang ditimbulkan diyakini akan memperbesar industri sepak bola nasional. Namun yang paling penting, kehadiran mereka memberi harapan nyata bagi seluruh bangsa. Selama puluhan tahun, mimpi tampil di Piala Dunia hanya menjadi angan-angan. Kini, dengan tambahan kekuatan pemain kelas dunia, semangat Garuda kembali membara. Ini bukan sekadar naturalisasi. Ini adalah bukti bahwa kita serius, bahwa kita berani bermimpi besar. Tidak ada lagi alasan untuk pesimis. Indonesia akan berjuang habis-habisan demi Piala Dunia 2026. Tutup Erick Thohir dengan suara bergetar, disambut tepuk tangan panjang dari seluruh ruangan. Kehadiran Menpora dan Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam seremoni penyerahan KTP menjadi simbol bahwa naturalisasi 2 pemain ini tidak hanya menjadi urusan sepak bola, melainkan juga kebanggaan nasional. Ini bukti bahwa PSSI dan pemerintah bekerja seirama. Kami tidak hanya ingin lolos ke Piala Dunia, tapi juga membangun identitas kebangsaan yang kuat, ujar Menpora. Pemerintah juga menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain sudah memenuhi semua syarat legal yang berlaku di Indonesia dan FIFA. Tidak ada pelanggaran administratif ataupun manipulasi data keturunan, seperti yang sempat terjadi di negara lain. Target realistis, lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan komposisi yang semakin solid dan bertabur talenta kelas dunia, PSSI dan tim pelatih mematok target tinggi namun realistis, lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah harapan yang sudah lama diimpikan rakyat Indonesia. Kami bukan lagi tim kejutan. Sekarang saatnya kami jadi tim yang ditakuti, ujar Erick Thohir penuh semangat. Dengan bergabungnya Xavier Simons dan Jordan Teze, serta pemain-pemain naturalisasi sebelumnya seperti Madsen, Struij, Riedewald, dan Bakker, Timnas Indonesia kini punya kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Terutama karena dilakukan di momen krusial menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Erick Thohir yang satu ini membuat publik terhenyak. Selama beberapa bulan terakhir, pemberitaan media lebih banyak fokus pada persiapan teknis tim, uji coba melawan negara-negara Asia, serta strategi Patrick Kluivert di balik layar. Tidak ada bocoran, tidak ada rumor besar, dan bahkan para pengamat sepak bola yang biasanya cepat mencium pergerakan PSSI pun kali ini kecolongan. Baru pada hari pengumuman resmi, masyarakat mengetahui bahwa 3 pemain dengan pengalaman Eropa telah sah menjadi warga negara Indonesia dan siap mengenakan jersey merah Garuda. Suasana konferensi pers di Jakarta saat pengumuman berlangsung sangat dramatis. Erick Thohir tampil dengan wajah penuh senyum, membawa sebuah map tebal berisi dokumen resmi naturalisasi. Di sampingnya, hadir 3 pemain yang langsung mencuri perhatian. Publik bersorak ketika layar besar di belakang panggung menampilkan rekaman gol-gol dan aksi luar biasa mereka di klub masing-masing. Erick kemudian mengumumkan dengan lantang, "Hari ini, Indonesia resmi memiliki 3 pemain kelas dunia baru. Mereka siap berjuang bersama kita demi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola tanah air pun sontak geger. Para supporter yang semula hanya bisa berharap-harap cemas akan kekuatan timnas di putaran ketiga kualifikasi kini merasa punya alasan kuat untuk optimis. 3 pemain yang dinaturalisasi disebut memiliki nilai pasar mencapai ratusan miliar rupiah, dengan pengalaman bermain di liga top Eropa. Nama-nama mereka langsung menjadi trending topik nasional. Bahkan beberapa jam kemudian masuk dalam pemberitaan media asing. Keputusan Erick menjalankan naturalisasi senyap, ini bukannya tanpa alasan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan agar proses berjalan mulus tanpa tekanan publik berlebihan. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa rumor berlebihan kerap mengganggu fokus pemain maupun klub asal mereka. Karena itu, kali ini ia memilih bekerja dalam diam, hanya bersama tim kecil di PSSI, Kemenpora, dan perwakilan dari pemerintah. Begitu proses hukum rampung,
barulah publik diberi kejutan besar. Banyak pihak kemudian membandingkan strategi ini dengan langkah-langkah